warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kita tetap sehat, tetap semangat dalam belajar di rumah. Nah sahabat, video kali ini Ibu akan mereview ulang materi dua video sebelumnya, yaitu tentang mengenal tari kreasi daerah dan peragaan tari kreasi daerah. Jadi tidak usah terlalu panjang intronya, langsung kita masuk di pembahasannya. Sebelum masuk materi, Ibu akan membagi 6 pembahasan. Yang pertama adalah mengenal tari kreasi daerah. Kedua, jenis tari kreasi daerah. Yang ketiga, ciri tari kreasi daerah. Yang keempat, apa tari kreasi daerah. Yang kelima, prinsip-prinsip dalam menciptakan tari kreasi daerah. Yang keenam, peragaan tari kreasi daerah. Pengertian seni tari. Seni tari sendiri adalah gerakan ritmis mengolah tubuh manusia untuk mengekspresikan atau mengungkapkan perasaan si penari dalam mengikuti alunan musik. Gerakan tari dapat menirukan gerakan hewan, tumbuhan, maupun apapun yang ada di alam semesta ini. Gerakan tari sendiri dimulai dari gerakan kepala, leher, badan, tangan, sampai ke kaki dengan sentuhan wiraga, wirasa, dan wirama agar tarian tersebut lebih terlihat indah. Fungsi tari sendiri yaitu untuk sarana keagamaan, sarana hiburan, dan juga sarana pergaulan. Nah, di video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan apa itu wiraga, wirasa, dan wirama. Tapi mohon maaf, di video sebelumnya Ibu ada kekhilafan dalam pengetikan apa itu wirasa, wiraga, dan wirama. Penjelasannya Ibu tulis, tapi wiraga, wirasa, dan wiramanya Ibu lupa untuk mengubahnya. Jadi mohon maaf. Jadi kali ini Ibu akan menjelaskan apa itu wiraga, wirasa, dan wirama. Wiraga adalah sikap gerakan tubuh penari. Wirama adalah keselarasan atau keharmonisan gerak penari dalam menarikan tarian tersebut. Dan yang terakhir adalah wirasa. Nah, wirasa adalah tingkat penghayatan atau penjiwaan si penari dalam menarikan tarian tersebut. Jadi wirasa, wiraga, dan wirama itu berkaitan sahabat untuk harmonisan dalam tarian tersebut. Jadi saat penari mewiragakan atau menggerakkan tubuhnya untuk menari, maka penghayatan atau wirasa itu harus ada dalam diri si penari tersebut untuk terciptanya wirama dalam tarian tersebut. Jadi seperti itu, wiraga, wirasa, dan wirama. Nah, lanjut pengertian tari kreasi daerah. Tari kreasi daerah adalah tarian daerah yang telah dimodernisasi dengan cara diinovasi atau dikreasikan oleh seorang pencipta tari, atau yang lebih kita kenal adalah koreografer. Seorang koreografer menyesuaikan tarian dengan memperhatikan tata busana, tata rias, alunan musik pengiringnya, propertinya, dan gerakan tari daerah tersebut. Tari kreasi daerah sendiri adalah sebagai memperkenalkan tari daerah agar lebih banyak dikenal oleh halayak ramai sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang kita masuk jenis tari kreasi daerah. Jenis tari kreasi daerah terbagi dua, yaitu jenis tari kreasi daerah berpola tradisi, dan yang kedua jenis tari kreasi daerah non tradisi. Yang pertama, jenis tari kreasi daerah berpola tradisi yaitu tari kreasi yang tidak melepaskan nilai-nilai tradisi dari tari daerah tersebut. Kalau yang non tradisi, dia itu betul-betul melepaskan kaidah-kaidah atau nilai-nilai dari ketradisionalannya, tapi tetap mempertahankan keunikan dan keindahan dalam tari kreasi daerah tersebut. Nah, sekarang kita masuk di ciri-ciri tari kreasi daerah. Ciri-ciri tari kreasi daerah ada 4, yaitu yang pertama, lebih mengutamakan pola gerak hasil eksplorasi. Maksud adalah pada tari kreasi daerah lebih mengutamakan pola tradisi, pola gerak hasil eksplorasi, yaitu seorang koreografer menciptakan sebuah tarian dengan berani meninggalkan gerakan dasar dari tari tradisional tersebut. Gerak dasar tetap dipertahankan, tapi gerakan tersebut dikembangkan menjadi gerak baru. Jadi pola dasar tetap dipertahankan, tapi ditambah dengan gerakan-gerakan yang baru agar lebih dapat diterima oleh orang-orang modern gitu. Yang kedua, pesan dari tarian sebagai ekspresi pribadi pencipta tari. Gerakan yang ada dalam tarian kreasi daerah
merupakan ungkapan ekspresi jiwa seorang pencipta tari. Seorang pencipta tari atau koreografer bebas mengekspresikan tanpa harus dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan dari pihak lain. Yang ketiga, tidak menunjukkan identitas budaya tertentu. Tari kreasi daerah tidak terpaku oleh budaya-budaya tertentu. Ia terlepas dari asal-usul daerah dengan segala budaya yang ada. Pencipta tari dapat memadukan berbagai budaya dari daerah lain. Perpaduan tersebut dapat berupa gerakan, kostum, ataupun properti yang digunakan. Hasil perpaduan dari berbagai daerah tersebut akan menciptakan suatu tarian yang lebih unik dan lebih menarik. Yang keempat, bebas menggunakan pola-pola tari. Tari kreasi daerah cenderung merupakan hasil eksplorasi dan inovasi oleh seorang pencipta tari. Oleh karena itu, tari kreasi daerah bebas dari aturan-aturan baku tari tradisional. Pola lantai, tata busana, tata rias, musik pengiring, dan sisi pementasan disesuaikan dengan keinginan koreografer. Meskipun demikian, segi keindahan tarian tetap diutamakan. Beberapa jenis tarian. Ibu akan lihatkan beberapa jenis tarian yang ada di Indonesia yang telah dikreasikan oleh para koreografer. Untuk maknanya bisa kalian lihat di video sebelumnya. Sekarang kita masuk prinsip-prinsip dalam tari kreasi daerah. Prinsip tari kreasi daerah yang pertama adalah keutuhan. Dalam penyusunan tari kreasi daerah merupakan perpaduan antara desain dan pola. Perpaduan ini menghasilkan bentuk yang memiliki warna dan gaya yang khas dari yang menciptakan tari kreasi daerah tersebut. Kedua, keselarasan. Keselarasan atau harmonisasi dalam tari kreasi merupakan keselarasan karya seni pada saat diapresiasikan. Sebuah tarian diperlukan keselarasan atau harmoni dalam tari kreasi merupakan keselarasan antara tata busana, gerak tubuh penari, lagu atau musik pengiring yang harus selaras atau harmoni agar pesan dari tarian tersebut lebih dapat disampaikan dengan baik. Yang ketiga, keseimbangan. Dalam tari harus diperlukan keseimbangan antara berbagai unsur tari yang meliputi gerak tari, tata gerak, tata rias, tata busana, properti, dan seluruh aspek yang dukung tari tersebut. Yang keempat, kreativitas. Kreativitas adalah media bagi koreografer untuk menuangkan hasil berbagai ide dalam membuat tari tersebut. Namun demikian, seorang pencipta tari tetap mengedepankan wiraga atau kemampuan gerak tari si penari, wirasa, kemampuan menyelaraskan tarian tersebut dengan iringan musik, serta wirasa, kemampuan mengekspresikan tarian dengan menjiwai tarian tersebut. Selanjutnya, penyajian seni tari terbagi 3, yaitu ada tarian tunggal, ada tarian berkelompok, dan juga tarian berpasangan. Nanti Ibu akan lihatkan beberapa foto tari kreasi daerah yang tunggal, yang berkelompok, dan juga yang berpasangan. Sekarang kita masuk peragaan tari kreasi daerah. Peragaan tari kreasi daerah merupakan unjuk kemampuan dalam bidang tari yang ada di setiap daerah. Hal ini penting sebagai bentuk apresiasi dari hasil berlatih dan juga sebagai pagelaran tari. Jadi peragaan tari ini bisa juga disebut dengan pagelaran atau menampilkan hasil tarian yang telah dilatih oleh si penari. Tujuan pagelaran sendiri adalah memberikan kesempatan untuk menampilkan hasil karyanya si koreografer dan juga membuka wawasan baru dalam seni tari, dan juga sebagai sarana mengapresiasikan karya seni tari. Lanjut, penyajian peragaan. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pembentukan kepanitiaan. Ketiga, persiapan pagelaran. Yang keempat, pelaksanaan pagelaran. Yang kelima, evaluasi pagelaran.
Nah sahabat, penyampaian yang Ibu sampaikan sedikit banyaknya bisa kalian lihat juga video sebelumnya untuk kalian mendalami apa-apa saja yang ada dalam tari kreasi daerah tersebut. Jadi ini video hanyalah untuk review ulang materi-materi yang sebelumnya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk menuliskan nama kalian dan juga kelas kalian dalam kolom komentar agar kami para guru kelas 6 mengetahui siapa-siapa saja yang telah menonton video yang telah Ibu buat ini. Dan untuk tugas kali ini yaitu mencatat rangkuman dari video yang telah kalian tonton ini. Dan apabila kalian masih ada yang dibingungkan dari materi yang Ibu sampaikan, kalian bisa tanyakan kepada guru-guru bidang studi SBDP yang mengajar di kelas kalian masing-masing. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.